Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat malam. Saya Penatua R2 Talahatu bersama presbiter dan pelayan ibadah GPIB Jemaat Nazaret DKI Jakarta yang bertugas mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah bagi Bapak, Ibu, saudara-saudari, para pemuda dan taruna serta anak-anak yang dikasihi Yesus Kristus. Kiranya ibadah ini berkenan kepada Tuhan dan untuk kemuliaan namanya. Pemberita firman pada malam hari ini, Pendeta Peter Theodorus. Sebagai warga negara, kita mempunyai hak dan kewajiban. Kita berhak mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak, juga mendapatkan kebebasan beragama. Kita pun mempunyai kewajiban, yaitu mentaati segala peraturan yang berlaku, antara lain membayar pajak kepada pemerintah. Sebagai pengikut Kristus, sudahkah kita melaksanakan kewajiban kita selaku warga negara sekaligus warga kerajaan Allah? Mari jemaat, kita dengarkan apa yang seharusnya kita lakukan agar kita bisa selalu memusatkan perhatian dan pendengaran kita pada suara Tuhan. Marilah kita menyiapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah kepada Tuhan. Kita mengambil saat teduh. Apabila memungkinkan bagi ibu bapak yang berada beribadah di rumah masing-masing, mari kita berdiri. Mari umat Tuhan, kita datang ke hadirat-Nya dengan penuh rasa syukur. Pujilah Sang Pencipta Maha Mulia, pujilah Dia hai segala malaknya. Keagungannya mengatasi semesta, segala yang tercipta puji namanya. Samudra raya, gunung lembah, hewan tumbuhan, hai bernyanyilah. Pujilah Sang Pencipta Maha Mulia, pujilah Dia hai segala malaknya. Keagungannya mengatasi semesta, segala yang tercipta puji namanya. Tua dan muda ikutlah, angkat suaramu nyanyi bergema. Pujilah Sang Pencipta Maha Mulia, pujilah Dia hai segala malaknya. Keagungannya mengatasi semesta, segala yang tercipta puji namanya. Mari kita satu dalam doa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, terpujilah nama-Mu ya Tuhan, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Kami bersyukur Tuhan, karena Engkau berkenan mengumpulkan kami malam hari ini untuk beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu. Kiranya ibadah ini berkenan kepadamu, dan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami naikkan doa ini. Amin. Silahkan duduk. Mari kita membaca Mazmur 99, ayatnya yang pertama sampai dengan kelima secara berbalasan. Tuhan itu Raja, maka bangsa-bangsa gemetar. Ia duduk di atas kerup-kerup, maka bumi bergoyang.
Tuhan itu maha besar di Sion. Dan ia tinggi mengatasi segala bangsa. Biarlah mereka menyanyikan syukur bagi namamu yang besar dan dahsyat. Kuduslah ia. Raja yang kuat, yang mencintai hukum. Engkau yang menegakkan kebenaran. Hukum dan keadilan di antara keturunan Yakub. Engkaulah yang melakukannya. Tinggikanlah Tuhan Allah kita. Dan sujudlah menyembah kepada tampuan kakinya. Kuduslah ia. Mari kita menyanyi dari Kitab Bakti 57, bait 1 dan 2. Mari kita bersatu di dalam doa untuk melandasi seluruh pemberitaan firman Tuhan. Datanglah ya Tuhan dalam kuasa Roh Kudus-Mu agar kami melihat terang dan berjalan bersama-Mu. Kami rindu untuk mendengar suara Tuhan dan biarlah Roh itu berkata-kata pada kami. Kiranya Roh itu pula yang mengurapi hamba-Mu menyampaikan sabda-Mu. Amin. Apabila dimungkinkan, mari kita bangkit berdiri untuk menyambut pembacaan Alkitab dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, Roma 13 ayat 6 sampai yang ke-7. Itulah juga sebabnya maka kamu membayar pajak, karena mereka yang mengurus hal itu adalah pelayan Allah. Bayarlah kepada semua orang apa yang harus kamu bayar. Pajak orang-orang yang berhak menerima pajak, cukai kepada orang yang berhak menerima cukai. Rasa takut kepada orang yang berhak menerima, rasa takut dan hormat kepada orang yang berhak menerima hormat. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah setiap orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya, pujilah Tuhanmu selamanya. Haleluya, nyanyi dan soraklah, agungkan namanya. Pujilah Tuhanmu selamanya. Haleluya. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Hari ini kita mendengar sebuah kata yang menarik, yaitu pajak, cukai. Hal-hal yang selama ini sering menjadi momok bagi kita karena berkaitan dengan tagihan dan berkaitan dengan perilaku tukang pajak tentunya yang sering menjadi masalah. Dan kita mendengar sebuah ajakan, nasihat yang bisa saja dijadikan iklan pajak dengan kutipan dari surat Roma. Itulah sebabnya maka kamu membayar pajak. Ya. Karena mereka yang mengurus hal itu adalah pelayan-pelayan Allah. Orang pajak itu pelayan-pelayan Allah. Apakah dia sama dengan presbiter?
Terus dibilang begini, bayarlah kepada semua orang apa yang harus kamu bayar, pajak kepada mereka yang berhak menerima pajak, cukai kepada orang yang berhak menerima cukai. Apakah malam hari ini kita akan membahas pajak? Apakah malam hari ini kita akan bicara berapa tagihan pajak yang harus Anda bayar? Apakah hal-hal yang berkaitan dengan kewajiban pemerintahan akan kita bahas di dalam mimbar ini? Ini pertanyaan menarik yang akan kita renungkan. Tetapi baiklah kita mengerti satu hal, kenapa sampai Paulus tiba-tiba menjadi bicara seperti ini. Bahkan dia menyamakan orang-orang yang mengurusi pajak sebagai pelayan-pelayan Allah. Dasar berpikirnya begini, bahwa pada dasarnya hidup itu bukan soal memiliki banyak atau sedikit, tapi soal mengendalikan. Anda boleh punya banyak, tapi ketika Anda tidak mampu mengendalikan, semuanya akan habis. Anda boleh punya sedikit, tapi ketika Anda bisa kendalikan, Anda tetap cukup. Bicara soal pengendalian atau kontrol, itulah yang menyebabkan Yusuf menjadi orang terpenting pada zamannya di Mesir. Dia mampu mengendalikan produksi yang berlimpah-limpah untuk mengatasi masa kelaparan di masa depan. Akhirnya apa? Mesir dan keluarganya tetap hidup. Jadi ternyata kata mengendalikan atau mengontrol ini menjadi sesuatu yang penting, dan ini wilayahnya Allah. Ketika Allah menciptakan langit dan bumi, ketika semua sudah Dia siapkan, Dia menyerahkan itu kepada Adam. Sekarang kamu kontrol, kendalikan semua yang ada di taman ini. Dan ternyata Adam gagal. Sehingga Allah harus mengambil alih pengendalian itu. Ya. Kendali terhadap hidup bisa saja berlaku atas materi, bisa berlaku atas apa saja termasuk kepercayaan. Ketika Anda diberikan kepercayaan besar, tanggung jawabnya adalah mampu mengendalikan supaya dia tetap terpelihara dan terpercaya. Itulah beban kepemimpinan. Siapapun yang diberikan otoritas tinggi, diberikan kekayaan, diberikan kemampuan lebih, maka dia harus mampu memanage, mengatur. Karena itu, mengendalikan itu selalu berhubungan dengan satu kata yang namanya tanggung jawab. Saya selalu ingat film Spider-Man, the great power comes to a great responsibility. Kekuasaan besar selalu menuntut tanggung jawab besar. Karena dialah yang akan mengatur keseimbangan tadi. Saat ini dunia diancam oleh climate change. Isinya apa? Bahwa dunia ini sudah tidak seimbang. Karena itu jangan kaget, di dunia sana banyak orang meninggal hanya karena arus panas, uap udara panas. Ya. Yang menariknya, kita di tropis adem-adem saja tuh, sekalipun panas tidak lewat dari 40 derajat. Tapi yang saya dengar termasuk di Amerika Latin, bahkan di Qatar itu sudah plus 50. Karena itu menjelang Piala Dunia nanti mereka sudah pasang AC abrak-abrak di stadion karena mengantisipasi hawa panas. Daerah yang tadinya tidak salju tiba-tiba turun salju. Yang tadinya tidak banjir tiba-tiba banjir. Yang tadinya tidak kelaparan sekarang kelaparan. Yang tadinya sejahtera, aman sejahtera, sekarang defisit. Yang tadinya kaya bisa jadi miskin. Yang mereka bilang dunia sekarang diambang resesi. Mengapa? Ini karena ada pengendalian yang kacau.
ada yang tidak mampu menjaga keseimbangan, dan ujung-ujungnya ada yang menolak untuk bertanggung jawab, bahkan mengabaikan tanggung jawab. Akibatnya apa? Terjadi kepincangan, terjadi masalah, dan efek domino jalan terus. Nah, Paulus melihat ketika dia merenungkan Allah bisa menciptakan apa saja. Tapi yang terpenting ketika dia menciptakan, dia mengatur supaya semuanya seimbang. Matahari, kamu start dari timur, berakhir di barat. Pukul sekian sampai pukul sekian. Supaya apa? Proses fotosintesis, proses kehidupan ini berlangsung dalam koridor waktu yang cukup. Jangan sampai manusia kerja overtime, akibatnya mereka jatuh sakit, lalu gara-gara sakit produksi macet, dan gara-gara produksi macet banyak orang yang susah, dan gara-gara banyak orang yang susah terjadilah kriminal, dan kalau sudah terjadi kriminal hancur semua. Jadi cara berpikirnya ada flow-nya, ada aturannya, ada skematiknya. Karena itu Paulus merasa bahwa orang-orang yang mengambil tanggung jawab untuk memelihara kehidupan, mereka itulah melakukan pekerjaan Allah. Mereka itulah yang disebut pelayan Allah. Bukan dalam pengertian rohani saja, tapi dalam pengertian itulah fungsi dasar pencipta. Dia bukan hanya mencipta, tapi dia mengatur. Sebab kalau Anda menciptakan sesuatu dan sesuatu itu jadi bom, maka Anda bukan menciptakan kehidupan, tapi Anda sedang menghancurkan kehidupan. Padahal yang kita pikirkan adalah apabila kita menciptakan sesuatu, ciptaan itu haruslah membawa sesuatu yang positif bagi hidup. Dan inilah cara berpikir rohani yang ada dalam pikiran Paulus. Ketika manusia harus hidup, dia harus mengerti dan menjaga keseimbangan. Dan kalau bicara menjaga keseimbangan, dia bicara tentang mengendalikan, mengontrol. Dan mengontrol itu berarti bicara tentang tanggung jawab. Mari kita lihat dalam perjalanan hidup kita. Di usia berapakah seorang manusia mulai mampu untuk mengontrol, memanage, mengatur hidupnya? Apakah usia anak-anak? Tidak. Ilmu apa yang pertama kali kita ajarkan kepada anak-anak? Ilmu secure. Anak-anak harus bisa mengatur kapan dia berlari dan kapan dia rem, supaya tidak ditabrak atau mengalami kecelakaan atau terjadi musibah, kan begitu. Saya selalu ingat kata teman saya yang juga seorang guru autis. Saya tanya kepada dia, apa sih yang kalian ajarkan kepada anak-anak autis? Kita mengajarkan kepada mereka hukum kehidupan supaya mereka safe. Jadi jangan begini, jangan begitu, supaya mereka bisa mengatur impuls dalam diri mereka. Jadi hukum Taurat itu pada dasarnya mengajar manusia supaya jangan begini, jangan begitu, supaya apa? Terciptalah keseimbangan, keamanan bagi dirinya. Dalam skala yang lebih besar, tidak semua orang mampu untuk menjaga itu. Karena itu harus ada yang namanya pemimpin. Dan kepada dia diberikan kepercayaan dan tanggung jawab untuk mengatur. Dan pajak adalah salah satu produk untuk mengatur keseimbangan. Sebab lewat pajak itulah pemerintah membangun kehidupan. Pemerintah berbagi kepada yang tidak mampu, pemerintah menjamin kehidupan ini tercipta dengan baik. Ada yang mengurusin pekerjaan-pekerjaan yang tidak bisa kita urusi. Dalam pengertian seperti itu. Jadi karena itu kita sepakat bahwa mereka yang disebut pemerintah, mereka yang disebut pengurus, mereka yang disebut orang-orang pemimpin, merekalah yang diberi tanggung jawab besar untuk mengatur. Dan ketika mereka membuat keputusan-keputusan, produk-produk yang berkaitan dengan tanggung jawab kehidupan seperti pajak dan lain-lain, yang kita sebut kewajiban-kewajiban yang harus kita laksanakan, tujuannya cuma satu, supaya hidup ini terus berlangsung dengan baik. Nah, disinilah sebetulnya mereka melakukan apa yang dikerjakan Allah. Dan tanggung jawab itulah yang membuat kita sebagai orang percaya mendukung segala sesuatu yang membawa keseimbangan dan kehidupan.
Dan ini menarik. Mengapa? Karena ternyata kalau Anda baca lagi bagian ini, Paulus bilang, jangan berhutang. Sebab ketika Anda berhutang, lalu kemudian Anda tidak membayar, Anda menolak tanggung jawab itu. Dan kalau bicara soal tanggung jawab, maka dalam kaitan dengan panggilan jemaat untuk mempersiapkan diri, menerima undangan pemilihan penatua dan diakon, ada yang pernah bertanya kepada saya begini, Pak Pendeta, saya akan dipanggil untuk menjadi calon presbiter dan saya punya hutang di masa lalu yang menurut saya itu akan mengganggu pelayanan saya di masa depan. Apa yang harus saya lakukan? Dan saya katakan kepada dia, pada saat Tuhan memanggilmu, Dia meminta dirimu bertanggung jawab atas hidup, atas talenta, atas semua yang Tuhan berikan padamu. Dan tanggung jawab itu berarti Anda harus bertanggung jawab menjaga keseimbangan. Jika Anda pernah diberi, berarti Anda harus memberi. Ketika Anda pernah berhutang, Anda harus membayar. Supaya apa? Supaya kepada dirimu diberikan keseimbangan yang kita sebut kedamaian, ketenangan, dan itulah bagian yang akan diwujudkan Tuhan ketika seseorang dipanggil. Semua masalah yang pernah dia lakukan harus diselesaikan. Kalau itu ada tanggung jawab yang harus dia lakukan, dia ambil, harus dia pikul. Itulah yang dilakukan Yesus sebelum dia datang ke bumi menjadi manusia. Ada kesepakatan, tanggung jawabmu adalah menyelamatkan manusia dengan cara memberi nyawamu untuk disalibkan. Apapun yang terjadi, kita deal di situ. Makanya sekalipun Yesus sudah melakukan banyak kebaikan, tapi pada saat dia harus dipilih antara dia dengan Barabas, orang tidak memilih dia. Dan dia tahu itu bagian yang menyakitkan. Tetapi demi tanggung jawab yang diembankan Tuhan kepadanya, dia tetap melakukan itu. Dan ketika keseimbangan itu tercapai, tanggung jawab itu sudah dilaksanakan, kepadanya Tuhan berikan Paskah. Jadi Bapak Ibu kekasih, kadang-kadang persoalan pelayanan itu bukan persoalan berapa beban yang harus kita pikul, tapi berapa hutang yang harus kita bayar. Supaya kita merasa sudah sampai pada titik keseimbangan atau titik kesempurnaan sebagai seorang pelayan. Dan rasa-rasanya dalam kisah pelayanan, pada saat kita dilantik belum tentu semua hutang sudah selesai. Bisa saja kita menyelesaikan dalam proses pelayanan itu sendiri. Karena apa? Karena dalam proses pelayanan itu kita belajar untuk menjadi orang yang bertanggung jawab. Kita belajar menjadi orang yang bisa pandai dan cakap mengatur. Dan inilah bagian yang paling penting. Karena pada dasarnya ketika kita mau menjadi seperti Yesus, kita dituntut bukan untuk melayani dulu, bukan untuk menaruh kasih dulu, tapi paling tidak bertanggung jawab terhadap semua yang diberikan kepada kita. Hidup, talenta, orang-orang yang dicintai, keluarga, siapapun itu. Karena itulah kalau Anda perhatikan dengan baik dari hukum Taurat, ketika Tuhan bilang hormatilah orang tuamu, ya, Anda harus bertanggung jawab sebagai anak yang pernah disayang. Anda juga harus menyayangi orang tua. Kalau memang itu yang harus dilakukan, lakukanlah itu supaya kehidupan itu tercipta. Dan Allah selalu memperhatikan tanggung jawab itu dengan nama keadilan. Jadi ini menarik Bapak Ibu kekasih. Keadilan itu selalu berkaitan dengan tanggung jawab, dan keadilan itu selalu berkaitan dengan keseimbangan, dan keadilan itu selalu berkaitan dengan kebenaran. Jadi kalau dikatakan apa sih ciri-ciri orang yang benar, orang-orang yang adil? Jawabnya sederhana. Dia bertanggung jawab terhadap semua yang dia lakukan, dia janjikan, dan dia utang. Jadi Bapak Ibu kekasih, dengan memahami bahwa sebenarnya panggilan menjadi orang percaya, menjadi orang Kristen, bahkan menjadi pelayan Tuhan adalah panggilan untuk menjadi orang-orang bertanggung jawab, maka kita akan melihat apa saja produk dunia yang pada dasarnya menciptakan keseimbangan,
bertanggung jawab terhadap hidup, kita akan support. Entah itu pajak, entah itu iuran, entah itu apapun. Ketika kita melakukan itu dan tercipta keseimbangan, Tuhan akan memberkati kita. Karena kenapa? Anda layak memperoleh itu. Jadi kalau dalam nats ini tadi Paulus mengatakan begini, cukai kepada orang-orang berhak menerima cukai, rasa takut kepada orang-orang yang berhak menerima rasa takut, dan hormat kepada orang-orang yang berhak menerima hormat. Maka Tuhan akan bilang begini, ketika kamu bertanggung jawab, anugerah itu adalah hakmu. Ketika kamu bertanggung jawab terhadap hidup yang sudah aku berikan, kepercayaan yang aku berikan, talenta yang aku berikan, kamu berhak atas kasih karunia. Dan kiranya firman ini boleh menjadi renungan kita. Apakah kita berhak mengajukan permintaan kasih karunia sementara kita tidak bertanggung jawab terhadap segala kebaikan yang Tuhan berikan? Dan mungkin ketika Tuhan memanggilmu untuk menjadi pelayan Tuhan, di situ Dia sedang mengajarmu tentang menjadi bertanggung jawab dalam rangka menerima kasih karunia Allah. Amin. Sumber rahmat dan karunia, inginkan umatnya rukun dan tentram, hidup berdampingan dalam kasih, saling menopang dan saling memberi. Mari membangun tatanan masyarakat agar hidup rukun, damai, adil, benar. Mari satu kata, satu rasa, kita mewujudkan kasih yang benar. Kita bersehati, satu suara, mari agungkan Allah yang akbar. Mari membangun tatanan masyarakat agar hidup rukun, damai, adil, benar. Jemaat, mari kita satu di dalam doa syafaat. Terima kasih ya Allah, di dalam kerjaan surga Engkau telah memberikan hidup dengan segala kelimpahannya kepada kami. Ajarlah kami, tuntunlah kami untuk mampu mengendalikan, mengontrol semuanya itu dalam rangka menjaga keseimbangan, karena itulah tanggung jawab yang Tuhan berikan bagi kami dengan seluruh talenta dan karunia yang kami miliki saat ini. Biarlah kami tidak memegahkan diri, tetapi dengan talenta yang ada, anugerah yang Tuhan berikan, kami mampu untuk bertanggung jawab. Bahkan kami mampu membayar apa yang menjadi tanggung jawab kami demi terciptanya keseimbangan hidup, menghormati mereka yang ditunjuk Tuhan menjadi pemimpin, pengendali, pemerintah, yang bertugas untuk melayani kehidupan supaya berjalan dengan baik. Seperti halnya Tuhan mengendalikan hidup ini supaya kami tidak terbakar oleh matahari, atau kehausan tanpa air, atau kelaparan tanpa makanan. Tuhan menyediakan segala yang kami butuhkan karena Tuhan telah mengaturnya sebuah keseimbangan, dan itu dipercayakan kepada kami untuk bertanggung jawab, bukan hanya untuk hidup kami tetapi juga untuk hidup banyak orang. Ajar kami sebagai suami istri untuk bertanggung jawab terhadap rumah tangga, keluarga. Ajar kami sebagai anak-anak untuk bertanggung jawab terhadap semua
pengorbanan keluarga supaya kami boleh berhasil menempuh hidup, mencari hidup, memperoleh pekerjaan, prestasi yang pada akhirnya memberi kami ruang untuk juga bertanggung jawab dan mengendalikan hidup dalam lingkaran-lingkaran yang Tuhan percayakan kepada kami. Ya Allah, di dalam kerjaan surga begitu juga ketika jemaat ini akan mempersiapkan diri untuk regenerasi pelayanan dalam pemilihan penatua dan diaken, Tuhan kiranya berkenan untuk mempersiapkan semua calon-calon presbiter, dan biarlah mereka terpanggil karena mereka ingin bertanggung jawab untuk menjaga keseimbangan hidup rohani, baik mereka, keluarga maupun jemaat ini, maupun juga untuk menjadi kesaksian dari seluruh anugerah yang Tuhan berikan kepada mereka. Berkati panitia, berkati tim kerja, dan secara khusus berkati jemaat ini, supaya panggilan dan undangan yang Tuhan berikan, mereka terima dalam ketulusan jiwa menjadi sebuah tanggung jawab bersama yang akan membawa kebaikan dalam hidup. Kami berdoa untuk seluruh pelayanan di dalam jemaat ini, berikut perangkat pelayanan di dalamnya, para pendeta, majelis, unit misioner, para pengurus unit misioner, staf kantor, bahkan mereka yang terlibat di dalam liturgi sebagai musikus, sebagai prokantor, maupun mereka yang menjaga keamanan dan kebersihan rumah Tuhan ini, atau mereka yang terpanggil dalam kepanitiaan-kepanitiaan. Tuhan kiranya memberkati mereka semua dalam tanggung jawab mereka untuk melaksanakan panggilan pelayanan ini. Berkati seluruh program kerja dan pelayanan untuk membawa kebaikan bagi jemaat-Mu. Dan secara khusus kami mau berdoa untuk pergumulan jemaat ini berkaitan dengan penyelesaian tanah waru. Biarlah Tuhan menganugerahkan roh dan hikmat menuntun setiap orang yang terpanggil untuk menjadi utusan gereja ini, baik dalam negosiasi maupun sebagai delegasi dalam berbagai perundingan ataupun penyelesaian. Biarlah mereka bekerja dengan energi dari Tuhan, mereka melakukan kebenaran dan keadilan, dan mereka bertanggung jawab atas setiap keputusan yang diberikan kepada mereka, atas setiap wewenang yang diberikan kepada mereka untuk memuliakan Tuhan dan jemaat ini. Bapa kami di dalam kerajaan surga, kami juga ingin berdoa untuk setiap warga jemaat yang tengah bergumul dengan kehidupan rumah tangga, baik itu berkaitan dengan usaha, dengan hidup mereka, baik itu berkaitan dengan rumah tangga, hubungan suami istri, orang tua, anak, baik itu berhubungan dengan kesehatan fisik dan tubuh, baik itu berkaitan dengan sekolah anak-anak, pendidikan anak-anak, dan rupa-rupa hal yang tengah digumuli. Kami bawakan dalam doa syafaat ibadah ini dan meminta pengasihan Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan, kemampuan, dan semangat agar kami terus berjuang untuk menyelesaikan perkara demi perkara ini tanpa khawatir dan takut. Karena Tuhan selalu akan memberikan jalan bagi kami dan mampukan kami untuk bertanggung jawab terhadap semua beban dan panggilan yang Tuhan berikan berkaitan dengan tanggung jawab kami sebagai suami, istri, anak-anak, orang tua, dan profesional. Ya Allah, di dalam kerajaan surga kami juga ingin berdoa dan menyerahkan gereja kami GPIB dalam tingkat sinoda, di mana mereka bertanggung jawab untuk memelihara garis pelayanan, garis kesaksian dan persekutuan dalam tataran yang lebih luas. Tuhan mampukan ketua sinode dan seluruh staf perangkat pengurus majelis jemaat sinode untuk bersama-sama menjadi sebuah tangan yang bertanggung jawab melayani dan mengurusi kebaikan-kebaikan pelayanan bagi setiap jemaat GPIB dimanapun berada. Kami mau berdoa dan menyebutkan nama-nama warga jemaat kami yang terbaring dalam kelemahan fisik dan tubuh di hadapan-Mu. Adalah Ibu Ismiati Aritonang, Bapak Rensi Supusepa, Bapak Denny Adam, Merela Priscilla Yusuf,
Bapak Buta-Butar, Ibu JL Kandoworo, Bapak Karel van Prah, Bapak Yosman Hutu, Ibu Mariam Prayo, Ibu Diana Oroh, Ibu Angel Oroh, Ibu Rina Liu, Ibu Fali Lopulalan, Bapak Alexander Rega, Ibu Titi Nugroho Said Suyut, Ibu Yudit Tambunan Marlisa, Ibu Rinda Freitas, Ibu Teli Wenas Pelelaulu, Ibu Poyo Oleh, Ibu Rustam Maji, Ibu Henry Silain, Ibu Desire Manangka, Bapak Yohanes Auri, Ibu Berta Bakara Tarigan, Ibu Diana Kando Parinduri, maupun nama-nama yang tidak kami sebutkan. Jamahlah mereka dalam kasih karunia-Mu Tuhan, bangkitkanlah semangat sukacita, damai sejahtera dalam jiwa mereka, dan biarlah kuasa Tuhan bekerja, memulihkan, menyembuhkan. Berkatilah keluarga yang mendampingi dan melayani, dan biarlah semua ini bagian dari kasih karunia Tuhan kepada mereka, sekalipun mereka mengalami kelemahan fisik tubuh, sekalipun mereka di usia yang tua. Kami juga mau berdoa bersama dengan keluarga besar Supu Sepai Ulama atas terpanggil pulangnya kekasih kami. Kami percaya bahwa dia telah bersama Tuhan, Tuhan telah menyertai dan memberkati dia dengan seluruh pengorbanan dan pelayanannya. Dan biarlah Tuhan juga yang akan menyertai istri dan anak-anak dalam perjalanan masa depan mereka. Kami berdoa sebagai keluarga besar dan gereja, kami percaya Tuhan tidak akan pernah meninggalkan keluarga pelayan Tuhan. Sekalipun dia tidak lagi bersama dengan istri dan anak-anak, Tuhan akan selalu bersama dengan mereka, menjadi suami, menjadi orang tua, menjadi ayah terbaik bagi keluarga ini. Bapa kami dalam kerjaan surga, kami mau berdoa untuk pemimpin kami. Kami mau berdoa untuk pemerintah kami dengan seluruh program kerja dan pelayanan mereka. Sebagaimana firman-Mu, mereka melakukan perkara-perkara di mana Allah bekerja untuk menjaga keseimbangan dunia ini, untuk menjaga keseimbangan hidup, untuk mengorganisir segala potensi sumber daya agar tercipta kehidupan yang baik dan sejahtera. Karena itu kami mau berdoa, Tuhan berikanlah hikmat-Mu kepada pemerintah kami, presiden kami, kabinet kami, dan semua orang yang bekerja sebagai pemerintah pada tingkat pusat hingga ke daerah, agar mereka bertanggung jawab terhadap kepercayaan yang diberikan, mereka bertanggung jawab terhadap sumber daya alam yang begini besar, mereka bertanggung jawab terhadap jutaan manusia yang tunduk kepada mereka, dan mereka bertanggung jawab untuk membawa kebaikan, kedamaian, dan hidup. Ya Allah, di dalam kerjaan surga, berkatilah mereka, dan biarlah dari waktu ke waktu kehidupan bangsa ini, negara ini semakin lebih baik, semakin lebih maju. Ada kebersamaan, ada perdamaian, ada ketenangan, dan biarlah semuanya itu menjadi sukacita yang Tuhan berikan bagi bangsa ini. Dan tentunya sebagai doa kami, gereja sebagai bagian dari bangsa ini. Inilah syukur, syafaat, dan doa kami Tuhan untuk semua doa pribadi yang kami naikkan kepadamu pada malam hari ini. Biarlah semua terbuka menjadi kasih karunia Tuhan bagi kami di masa depan. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, peliharalah kami di dalam kasih Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Marilah kita menyatakan syukur kepada Tuhan melalui pemberian sukacita kita. Firman Tuhan dalam 1 Tawarik 16 ayat yang 29 mengatakan,
Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Oh Tuhan, hidup kami dari-Mu. Hidup kami milik-Mu. Oh Tuhan, hidup kami bagi-Mu. Oh Tuhan, semuanya rahmat-Mu. Jemaat Tuhan, apabila memungkinkan mari berdiri, marilah kita mendoakan persembahan ini. Tuhan, kami mengucap syukur atas keselamatan yang telah Engkau beri. Terimalah persembahan ini sebagai ungkapan syukur hati kami. Kiranya persembahan ini dapat dipakai untuk memuliakan nama-Mu. Dalam nama Yesus Juru Selamat, kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Warta Jemaat, ibadah keluarga 27 Juli 2022. Berita duka. Telah meninggal dunia di Jakarta pada Senin 25 Juli 2022. Wladis François Supusepa dari Sektor 7,
dalam usia 62 tahun. Almarhum adalah suami dari Leonora MT Eluama, ayah dari Gabriel Hendrik Supusepa dan Efrodina Josephine Supusepa. Almarhum telah dimakamkan pada Selasa 26 Juli 2022 di TPU Menteng Pulu. Mohon dukungan doa bagi keluarga yang ditinggalkan agar diberi kekuatan dan pengharapan dalam Yesus Kristus. Ibadah peralihan pelayanan kategorial. Dalam ibadah Minggu 31 Juli 2022 pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat akan dilaksanakan juga ibadah peralihan pelayanan kategorial, pelayanan anak ke Pelkat Persekutuan Teruna dan Pelkat Persekutuan Teruna ke Pelkat Gerakan Pemuda. P2DP 2022-2027. Panitia Pemilihan Diaken dan Penatua Masa Bakti 2022 dan 2027 GPIB Jemaat Nazaret DKI Jakarta menyampaikan tahap pemilihan dan suara gembala sebagai berikut. Padamulah Kristus mengungkapkan rahasia pelayanan dan melatih menjadi seperti Dia untuk bisa melakukan perkara besar demi kemuliaan Tuhan. Berbahagialah mereka yang dengan sukacita menerima panggilan menjadi utusan Kristus. Berbahagialah keluarga yang menerima pengutusan ini, karena mereka semakin dekat dengan Tuhan. Renovasi tahap 3 gedung gereja. Saat ini sedang dilaksanakan renovasi gedung gereja tahap 3 untuk pekerjaan penambahan tulang plafon PVC dan pengecatan bagian kanan ruang gereja. Mohon dukungan doa jemaat agar proses pekerjaan berjalan dengan baik dan sesuai rencana. Goes Merah Putih. Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Republik Indonesia, pengurus Pelkat Persekutuan Kaum Bapak bersama Pelkat Gerakan Pemuda GPIB Jemaat Nazaret DKI Jakarta mengundang Bapak, Ibu, Saudara-saudari untuk berpartisipasi dalam kegiatan Goes Merah Putih pada Rabu 17 Agustus 2022. Pendaftaran telah dibuka mulai tanggal 23 Juli 2022 sampai dengan 12 Agustus 2022 dengan kontak person Shema Polii di nomor 0838 9652
8507. Untuk informasi terkait peribadahan, pelayanan, kegiatan, dan keuangan GPIB Jemaat Nazaret DKI Jakarta selengkapnya dapat dilihat dalam warta jemaat yang telah di-share dibagikan di WhatsApp group di masing-masing sektor pelayanan. Pemberita firman pada malam hari ini adalah Bapak Pendeta Peter Theodorus. Beliau adalah pendeta dari Gereja Protestan Maluku. Kepada pemberita firman, tim live streaming, pemain instrumen, pemandu lagu, adik Mario Piri, adik Steny Nomeni, dan adik Farhan Uneputi. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat, mari kita bangkit berdiri untuk menerima amanat pengutusan. Tuhan memanggil kita untuk menjadi pribadi yang bertanggung jawab terhadap keluarga, kepada gereja, bahkan kepada bangsa dan negara kita. Kita dipanggil untuk bertanggung jawab, melakukan apa yang terbaik kepada mereka yang diberi tanggung jawab, baik itu pajak, baik itu penghormatan, dan semua dilakukan supaya hidup terpelihara dengan baik. Mari kita akhiri ibadah ini dalam kemuliaan Tuhan. Kristus memanggil diriku. Kristus memanggil diriku, juga mengutus dirimu untuk wartakan kebenaran firman-Nya. Jangan abaikan suaranya, jangan tegarkan hatimu. Kristus memanggil dan mengutus dirimu. Dia memanggil, Dia mengutus, Dia membimbing dan besertamu selamanya. Mari semua ikutlah, memberikan diri padanya. Jadilah Allah dalam tangan Tuhanmu. Pergi ke seluruh dunia, nyatakan kasih Tuhanmu, supaya dunia pun percaya padanya. Dia memanggil, Dia mengutus, Dia membimbing dan besertamu selamanya. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Allah dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus akan tinggal menyertai memberkatimu kini dan selama-lamanya.